Halo, balik lagi sama aku, Spacey Cookies. Aku baru ngeh kalau nomor 16 sampai 20 itu belum ada yang periode November 2019 pada saat ngedit video yang terakhir kali. Jadi akhirnya aku mau record lagi yang nomor 16 sampai 20 November 2019. Oke, langsung aja. Oke, untuk nomor 16 kita dikasih data mengenai dua lini bisnis di suatu perusahaan asuransi, yaitu ada tradisional dan unit link. Kemudian yang ditanya segmen margin ratio dan contribution margin ratio untuk lini bisnis unit link. Oke, untuk soal ini sebenarnya kalau nggak salah sudah pernah keluar juga di periode sebelumnya. Jadi kita langsung saja. Oke, jadi ini datanya. Karena kita mencari unit link, maka kita pakai data yang di unit link dulu. Oke, ada beberapa rumus yang akan kita pakai. Yang pertama, segmen margin sama dengan contribution margin dikurang traceable fixed cost. Nah, perlu diketahui juga traceable fixed cost itu sama aja dengan direct cost fixed. Kenapa begitu? Karena gini, traceable fixed cost itu adalah biaya tetap yang dapat dilacak. Jadi dilacaknya itu maksudnya langsung ke kegiatan operasional gitu. Nah, ini sama aja dengan pengertian direct fixed cost gitu. Kemudian ada margin kontribusi. Nah, ini rumusnya adalah total penjualan dikurang total biaya variabel dibagi total penjualan. Kemudian contribution margin itu juga bisa, yaitu total penjualan dikurang total biaya variabel. Oke. Nah, sekarang kita untuk mencari tadi soalnya itu kan segmen margin di unit link. Nah, kita cari total revenue-nya dulu nih karena kan belum diketahui. Oke, kita pakai rumus yang contribution margin sama dengan total penjualan dikurang total biaya variabel. Nah, untuk yang margin kontribusi yang sama dengan total penjualan dikurang total biaya variabel itu adalah rasionya. Oke, nanti kita akan bicarakan nanti. Jadi kita cari total revenue-nya dulu. Karena atau contribution margin-nya sudah diketahui dan variable cost-nya juga sudah diketahui, maka kita tinggal langsung aja masukin angkanya untuk mencari total penjualan. Oke, jadi ketemu total penjualan untuk unit link adalah 2.218.117. Nah, sekarang kita mencari segmen rasio. Oke, jadi karena segmen margin itu adalah contribution margin dikurang traceable fixed cost, maka untuk mencari segmen rasio kita menggunakan berdasarkan rumusnya margin kontribusi. Jadi contribution margin dikurangi dengan traceable fixed cost dibagi dengan total penjualan. Jadi hasilnya adalah 0,529369803. Kemudian mencari rasio kontribusi margin. Nah, kita tinggal masukin aja yaitu angka-angkanya. Jadi total penjualan dikurang variable cost dibagi total penjualan. Oke, hasilnya ini. Kemudian tadi tanya adalah selisih rasio kontribusi margin dengan segmen rasio. Berarti kita tinggal kurangi saja. Ketemu hasilnya adalah 0,058228 atau kalau misalnya dipersenin itu jadi 5,82%. Jadi jawabannya adalah D, lebih dari 5,5% dan kurang dari atau sama dengan 6%. Oke, kemudian nomor 17 diketahui ada dua perusahaan asuransi Alpha dan Delta. Kita dikasih data keuangannya. Yang ditanyakan adalah selisih nilai return on investment antara kedua perusahaan. Oke, kita mencari ROI-nya berarti. Oke, rumus yang akan kita pakai itu ada ROI sama dengan ROR dikali investment turnover, dan investment turnover sendiri itu adalah total revenue dibagi controllable investment. Kemudian ada ROR atau return on revenue, itu adalah operating income dibagi total revenue. Nah, operating income sendiri itu adalah total revenue dikurang operating expense dikurang policy benefit. Nah, kita cari di perusahaan Alpha dulu. Nah, kita mencari ROI kan. Nah, berarti kita pertama-tama, ini harusnya bukan mencari operating income tapi mencari total revenue.
ya belum. Nah, jadi karena si ROR-nya sudah diketahui yaitu 10%, maka kita tinggal cari aja nih total revenue-nya, karena kan belum diketahui nih total revenue-nya berapa. Oke, jadi kita asosiasikan total revenue-nya itu adalah X. Kemudian karena kita tahu operating expense-nya adalah 2.100.000 dan manfaat polisnya adalah 2.400.000, kita tinggal masukin saja angka-angkanya. Nah, karena ini udah gampang ya, kita tinggal bikin kali silang aja. Jadi hasilnya 0,1x sama dengan x dikurang 4.500.000, maka kita dapat mencari x-nya itu seperti ini caranya, sehingga ketemu 5 juta. Nah, ingat bahwa x ini adalah total revenue gitu. Kemudian kita menghitung investment turnover-nya. Nah, investment turnover itu adalah total penjualan atau pendapatan dibagi dengan controllable investment. Sehingga 5 juta dibagi 4 juta itu hasilnya adalah 1,25. Kemudian kita menghitung ROI. Nah, ROI itu adalah kan berarti tinggal ROR dikali dengan investment turnover. Jadi tinggal 0,1 dikali 1,25. Hasilnya adalah 0,125. Oke, ingat bahwa tadi ditanya adalah selisih ROI alfa dan delta. Kita udah ketemu ROI-nya alfa. Kita sekarang mencari delta. Oke, ini udah langsung ketemu jawabannya. Oke, jadi perusahaan delta, kita mencari operating expense-nya dulu karena di sini belum ketahuan. Oke, kita pakai metode yang sama, yaitu pakai return on revenue. Jadi 10 juta dikurang X bagi 10 juta. Nah, bedanya dengan yang tadi, total revenue-nya sudah ketahuan, tapi operating expense-nya belum ketahuan. Kemudian caranya mudah, kita tinggal kali silang. Kemudian ketemu X adalah 8.750.000. Ingat bahwa X ini adalah operating expense. Nah, kita ini kita anggap bahwa si manfaat polis ini 0 ya, karena gak ada di sini datanya. Kemudian kita menghitung investment turnover, yaitu total revenue dibagi controllable investment. Ketemu hasilnya 1,1764 sekian. Sekarang kita menghitung ROI. ROI-nya itu kita tinggal kali saja, yaitu 0,125 dikali 1,17 itu. Oke, sebenarnya untuk operating expense sendiri sebenarnya tidak begitu dibutuhkan ya, cuman untuk sekedar pengetahuan aja buat teman-teman, karena kalau misalnya di sini kan kita tahu, Kak, tadi kan operating expense itu total revenue dikurang operating expense dikurang policy benefit. Nah, kalau di sini nggak ada policy benefitnya gimana? Nggak apa-apa gitu, berarti kita anggap aja di situ tidak diketahui atau 0 gitu. Oke, kita mengetahui ROI-nya sudah ketahuan 0,147. Jadi karena pertanyaannya adalah selisih ROI di antara kedua perusahaan tersebut, kita tinggal kurangi aja. Alfa sudah ketahuan 0,125 dan delta adalah 0,14. Jadi selisihnya adalah 0,02205888 sekian. Jadi jawabannya adalah B, lebih dari 2% dan kurang dari atau sama dengan 2,5%. Oke, sekarang nomor 18-19. Nah, sebelum masuk ke soalnya, kita dikasih data untuk mengerjakan nomor 18 dan 19. Oke. Kemudian nomor 18 soalnya itu diketahui nilai earning per share-nya itu adalah 6,5. Tentukan nilai return on equity atau ROE. Oke. Pembahasan. Oke, tadi kita tetap kasih datanya ini biar teman-teman bisa sambil nggak usah balik-balik lagi ke menit sebelumnya untuk nge-capture datanya. Oke, rumus ROE adalah net income dibagi shareholders equity, sedangkan EPS adalah net income dikurang preferred stock dividends dibagi number of common share outstanding. Oke, kan tadi diketahui bahwa EPS-nya itu 6,5. Nah, dari data ini kita nggak tahu nih net income-nya berapa, sehingga kita mencari net income dulu untuk mengerjakan ROE. Nah, preferred stock dividend-nya ketahuan 400, kemudian number of common share outstanding-nya 1250. Jadi sebenarnya ini mudah saja, kita tinggal kali silang. Jadi kita ketemu nih X atau net income-nya, yaitu 8.525.
Sehingga ROE adalah 0,17, sehingga jawabannya adalah 17%. Jadi dibulatkan gitu. Oke, nomor 19. Berdasarkan hasil internal audit, ditemukan kesalahan pencatatan data number of common share outstanding yang harusnya adalah 1040. Setelah dihitung dampak dari kesalahan tersebut pada data lainnya, semua informasi keuangan tidak berubah kecuali nilai EPS. Jika diketahui besar market price per share of common stock adalah 80, maka tentukan nilai earning multiple berdasarkan data yang telah dikoreksi. Oke, jadi ini yang ditanya itu adalah jika diketahui besar market price per share of common stocknya 80, tentukan nilai earning multiple-nya setelah datanya dikoreksi. Jadi yang dikoreksi itu jumlah pemegang sahamnya 1040. Oke. Sebenarnya kalau soal ini sempat keluar juga deh kalau nggak salah di periode 2019, periode sebelumnya atau 2020 ya. Oke, common share outstanding 1040, market price 80. Ini yang diketahui di soal nomor 18 ini. Oke, earning multiple sendiri itu adalah market price dikurang EPS. Nah, EPS adalah net income dikurang preferred stock dividend dibagi number of common share outstanding. Jadi, nah, kita udah tahu tadi net income-nya berapa dari soal sebelumnya, karena kan tadi yang berubah itu hanya common share outstanding dan ada market price gitu. EPS-nya adalah 7,8125 dengan jumlah common share outstanding-nya itu 1040. Maka earning multiple-nya adalah tadi kan market price dikurang EPS. Jadi kita tinggal bagi aja 80 dibagi 7,8125. 7.000, sorry. 7,8125 sama dengan 10,24. Sehingga jawabannya adalah C, lebih dari 10 dan kurang dari atau sama dengan 10,5. Oke, sorry tadi nomor 19. Sekarang nomor terakhir di video ini nomor 20. Sebuah perusahaan diketahui memiliki total aset sebesar 175 juta rupiah dengan data keuangan sebagai berikut. Oke, jika perusahaan memperoleh keuntungan setelah dikurangi pajak adalah 12,5% dari setiap rupiah yang diperoleh, tentukan nilai total pendapatan. Pilihlah jawaban yang paling mendekati. Oke. Seperti tipe-tipe soal ini sering keluar yang ROE, ROA, ROI, ROR. ROE, oke, net income dibagi shareholders equity. Nah, ROA itu adalah return on asset, yaitu net income dibagi total aset. Nah, untuk penjelasannya sendiri kalau ROE, jadi ini memanfaatkan kalau ROE itu bagaimana pendapatan itu yang diperoleh dapat dibagi dengan pemegang saham. Kalau nggak salah ROE itu, kalau ROA itu bagaimana memanfaatkan aset yang ada menjadi pendapatan. Nah, kalau ROE memanfaatkan modal yang ada menjadi pendapatan gitu. Maaf, kebalik. Oke, kita mencari net income dulu. Karena diketahui bahwa tadi nilai return on asetnya adalah 1,6%, maka kita untuk mencari net income-nya mudah saja gitu. Oke, jadi hasilnya X ini adalah net income. Jadi hasilnya adalah 2.800.000. Nah, diketahui bahwa keuntungan setelah pajak adalah 12,5% dari setiap rupiah yang diperoleh. Dengan kata lain bahwa keuntungan setelah pajak adalah 12,5% dari total keuntungan. Dan ingat bahwa ini bukan makan ya, tapi earning after tax. Jadi penghasilan setelah pajak, yaitu income dikali tax penghasilan atau laba yang diperoleh dikali pajak. Kan kalau misalnya perusahaan mengalami laba dalam jumlah tertentu, itu kan pasti kena pajak gitu. Nah, itu adalah earning after tax-nya. Maka, kita tahu bahwa net income-nya atau labanya itu kan 2.800.000, sedangkan keuntungan setelah pajak adalah 12,5% dari total keuntungan. Berarti kita mau mencari nih si earning after tax-nya berapa sih gitu. Oke, jadi maksudnya adalah earning sebelum pajak gitu. Jadi 2.800.000 itu sudah kena pajak. Nah, karena keuntungan setelah pajak itu adalah 12,5% dari total keuntungan, maka kita mencari total keuntungannya.
gitu. Jadi total keuntungannya adalah 2.800.000 dibagi dengan 0,125. Jadi hasilnya adalah 22.400.000. Jadi jawabannya adalah A, kurang dari atau sama dengan 25 juta gitu. Oke, selesai. Jadi untuk video ini sebenarnya 2-3 video belakangan ini sempat banyak kesalahan ya, entah tipe, entah salah ngomong gitu. Jadi aku minta maaf karena bukan baru sih. Jadi aku baru baca. Jadi kalau misal long coffee itu kayak bisa bikin lack of focus banget gitu. Jadi aku minta maaf dan terima kasih sudah menyimak. Do not forget to subscribe dan share ke teman-teman lainnya. Jangan lupa follow Instagram aku @spicycookies_. Jadi terima kasih sudah menyimak. Dan sebenarnya aku pengen ganti metode penjelasan. Kalau ini jujur aku pakai PowerPoint. Mungkin teman-teman juga pasti wah ini pakai PowerPoint. Aku kebetulan baru banget kemarin beli stylus. Aku pengen nyoba pakai stylus gimana nih. Kira-kira kalau misal aku ganti pakai stylus gimana? Apakah terganggu atau enggak, atau lebih prefer pakai PowerPoint aja gitu? Gimana? Mungkin bisa jawab di kolom komentar. Terima kasih.